saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati, puji Tuhan. Di hari Minggu ini, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 2021, kita semua ada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan, sehingga hari ini penyelenggara Jemaat Gemim Karisma Kolom 9 bersama-sama dengan jemaat yang lain boleh hadir di rumah gereja. Kita ada dalam persekutuan, dan juga jemaat kita yang dari kolom 1 hingga kolom 17, mereka sedang sementara mengikuti juga ibadah live streaming. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma menyampaikan selamat beribadah. Dan ibadah saat ini akan dilayani langsung oleh yang terkasih Pendeta Ibu Yulia Sinadia Lewan STH. Untuk itu, marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah berilah ruang kehidupan bagi yang lain. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam Galatia pasal 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan karya-Mu ya Tuhan dalam perjuangan kehidupan kami. Kami yang selalu ada dalam lingkupan kasih setia-Mu, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh ada lagi di minggu yang keempat di tahun 2021 ini di bulan Januari. Ya Bapa di surga, ketika kami juga boleh ada dalam persekutuan bersama, baik kami yang ada di gedung gereja, bahkan kami juga yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan layakan kami dalam persekutuan kami di pagi hari yang indah ini. Dan ya Tuhan, biarlah peribadatan ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang luhur
Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, datang ke hadirat suci dan kudus, mengaku akan segala kesalahan yang telah kami perbuat, yang sering kali juga menyakiti hati-Mu. Kami sadar ya Tuhan, kami telah berdosa, kami telah melakukan setiap kesalahan dan pelanggaran dalam setiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami, yang sering kali tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini ya Tuhan, kami datang kepadamu masing-masing pribadi, datang mengaku setiap kesalahan, setiap dosa kami, baik sesama kami dalam kehidupan keluarga, antara suami istri, orang tua, bersama juga dengan anak-anak, dan juga di tengah-tengah kami melaksanakan setiap kerja usaha kami. Seringkali tanpa kami sadari, kami hidup dalam kesalahan dan dosa. Kami datang mengaku ya Tuhan, bertekad untuk selalu hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengasihani kami, mengampuni kami ya Tuhan, dan juga membaharui setiap kehidupan kami. Ya Bapa di surga, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Membayar dosaku.
Mari kita berdoa untuk perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, rindu untuk mendengarkan setiap sabda firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami sekalian dapat layak untuk menerima berkat firman-Mu yang kudus. Saat ini dalam persekutuan bersama, baik kami di gedung gereja, bahkan kami yang berada dan bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menuntun hati kami, agar kiranya kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, karena hanya dengan firman-Mu yang akan menjadi petunjuk kehidupan kami, karena hanya firman-Mu yang akan memampukan kami melakukan setiap kebenaran dalam kehidupan kami yang penuh dengan kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Biarlah kami akan selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 47, ayatnya 21 hingga pasalnya 48, ayat 14. Lembaga Alkitab memberikan judul Pembagian Tanah Israel. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi, kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyir. Berbatasan dengan wilayah Asyir, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda, dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kamu khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta.
Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya 25.000 hasta, dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan dan perenungan kita saat ini, yaitu dalam kitab Yeskiel, yang ia juga merupakan penulis dari kitab ini. Dan arti dari Yeskiel yang berarti Allah menguatkan, dan ia adalah anak dari Imam Buzi, dan Yeskiel adalah satu tawanan yang dibuang ke Babel dalam rombongan yang kedua. Dan ketika pada waktu itu yang terjadi, bait suci yang dihancurkan dan kota Yerusalem yang dibinasakan, bahkan dibawalah juga semua orang Israel yang masih hidup menjadi buangan ke Babel. Dan di Babel Yeskiel bermukim bersama orang-orang buangan yang lain, yaitu di tepi sungai Kebar, dan disinilah Yeskiel mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang nabi, dan pertama kali juga ia mendapatkan penglihatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita yang terdapat dalam Yeskiel 47 berbicara tentang sebuah nubuatan yang beralih dari berita hukuman yang suram kepada penghiburan dan harapan masa depan. Karena bagi bangsa Israel, mereka akan ada di zaman yang baru, di mana pada saat itu akan terjadi pemulihan bagi bait suci dan juga bagi kota mereka hingga tanah mereka. Secara khusus bacaan kita saat ini berbicara tentang perintah Tuhan melalui penglihatan Yeskiel bahwa tanah perjanjian itu harus dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel, tetapi juga kepada orang-orang asing atau mereka yang bukan orang Israel tetapi yang tinggal di Israel. Kita bisa melihat bagaimana pembagian tanah dengan secara terperinci yang Tuhan berikan, yang Tuhan bagi-bagikan kepada kedua belah suku Israel, bahkan juga kepada orang asing. Dikatakan bahwa juga suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka karena secara khusus mereka dikhususkan menjadi suku para imam. Sedangkan suku di sebelah utara tanah kudus akan menjadi tempat tinggal dari 7 suku, yaitu suku Dan, Asyer, Naftali, Manasye, Efraim, Ruben, dan Yehuda.
Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal ini dilakukan untuk menyatukan kembali suku-suku Israel, di mana setiap suku mendapatkan wilayah horizontal dengan perbatasan barat dan timur yang sama. Dan pemulihan yang Tuhan berikan adalah bertujuan untuk memberikan semangat lagi kepada bangsa Israel bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan di masa yang akan datang, dan akhirnya mereka juga akan menghasilkan pengurapan dan berkat-berkat Tuhan yang akan mereka peroleh selamanya. Dan pada bagian tanah yang panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta, dari batas timur sampai ke barat, dikatakan bahwa tanah itu harus dipersembahkan untuk pemukiman yang kudus. Tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, bahkan tidak boleh diwariskan. Karena pemukiman kudus adalah tempat untuk pembangunan kembali bait suci dan untuk pemukiman orang-orang yang terus setia pada Tuhan. Dan juga kepada rumah-rumah para imam. Jadi pemukiman kudus itu akan dilakukan untuk pembangunan bait suci, bahkan juga bagi suku-suku Lewi yang tetap senantiasa hidup taat kepada Tuhan, maka mereka juga akan bermukim di tempat pemukiman yang kudus. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat bacaan kita saat ini, orang bisa melihat bagaimana Tuhan yang secara terperinci dalam pembagian tanah untuk umat Tuhan. Allah mengatur kehidupan umat agar mereka taat kepadanya dan mengalami hidup yang sejahtera, supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi sesama mereka. Dan firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita agar kiranya kita juga mau untuk selalu hidup taat, mau untuk selalu hidup setia akan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah yang menghendaki umat Israel, kaum Yahudi, untuk berbagi milik pusaka, berbagi tanah dengan orang-orang asing, demikian juga kita. Kita terpanggil untuk mampu dan dimampukan memberi ruang kehidupan bagi orang lain. Yang menjadi tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini, agar kiranya kita juga mau untuk terpanggil memberi ruang kehidupan bagi orang lain. Bagi orang lain berarti menunjukkan pada semua ciptaan Tuhan, bukan hanya kepada sesama kita manusia, tetapi juga kepada segala makhluk lainnya, kepada hewan, tumbuhan, dan kepada sesama manusia. Sesama manusia berarti bukan hanya sesama suku, tetapi juga dari keberagaman keberbedaan yang ada, dari bedanya suku, bedanya etnis, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari orang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak dapat membeda-bedakan sesama kita. Sebagaimana Tuhan yang telah selalu mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama ciptaan Tuhan, terlebih khusus juga mengasihi sesama kita manusia. Kita tidak hidup egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, apalagi ketika kita bisa membahayakan sesama ciptaan Tuhan hanya untuk keuntungan kita sendiri. Misalnya dengan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, dengan mengeksploitasi alam, dengan menebang pohon, dengan membuang sampah sembarangan. Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu membahayakan kehidupan orang lain, itu semua orang akan terima. Seperti orang lihat saat ini, bencana musibah yang datang silih berganti. Dan kita seharusnya mau untuk lebih taat kepada Tuhan, untuk benar-benar melestarikan alam ciptaan Tuhan, dan juga mau untuk hidup saling mengasihi dengan hal yang sederhana, tahu untuk berbagi hidup, saling menghidupkan, bukan untuk saling membinasakan satu dengan yang lain. Saling peduli
dan juga saling menyelamatkan. Karena orang tahu apalagi ketika orang ada di budaya suku Minahasa dengan slogan yang ada Sito, Timo, Tumouto, yang orang tahu artinya mau untuk hidup memanusiakan manusia dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan pergumulan yang kita hadapi juga di saat ini, dengan pandemi COVID-19, dengan bencana alam yang terjadi, marilah kita juga dimampukan untuk selalu memberi ruang kehidupan bagi orang lain, saling membantu, saling mengasihi, saling tolong menolong. Karena apa juga yang telah menjadi perintah firman Tuhan, seperti juga dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa selama masih ada kesempatan, baiklah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan biarlah firman Tuhan ini akan tetap senantiasa kita hidup untuk bergotong royong yang sudah menjadi khas Minahasa. Hidup Mapalus pasti kita tahu itu semua, dan kita akan dimampukan untuk menjalani semuanya itu untuk hidup saling memberi ruang, saling peduli kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gemim. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, juru selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menetapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayangkan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati, dan bangkit bersama Kristus. Diutus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama, untuk menghadirkan keselamatan kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus melakukan kehendaknya, memperoleh kehidupan hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupku.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga, karena merasalah kami akan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau masih memberikan lagi kesempatan bagi kami, Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus, maupun jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan kami saat ini, Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami akan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan berkati persembahan kami ini, Tuhan, baik yang kami bawa melalui sampul-sampul syukur, melalui kotak-kotak persembahan, pundi-pundi. Kiranya itu semua yang kami bawa dengan penuh ungkapan syukur, kami membawanya dengan penuh ketulusan, dan kiranya itu persembahan yang terbaik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami terus, Tuhan, memberkati jemaat-Mu, memberkati tugas pekerjaan kami, dan kiranya kehidupan kami, Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami hanya mau taruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Cuma akan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, nafas hidup, kekuatan, kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi menikmati segala pemberian kasih karunia-Mu, dan kami juga yang selalu bersyukur selama seminggu yang telah kami lalui, kami boleh diberkati, bahkan kami boleh menerima segala berkat-berkat yang terindah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh beraktivitas, melakukan setiap tanggung jawab kami yang kami kerjakan, dan semuanya itu boleh terlaksana dengan segala baik. Ya Allah Bapa di surga, kami meyakini ya Tuhan, semuanya ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan ini Engkau memberikan waktu kami, untuk kami juga boleh ada dalam persekutuan bersama, memeriksa kehidupan kami kembali lewat firman-Mu. Biarlah kami selalu dimampukan untuk dapat mempraktekannya dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami pergi dan berada. Firman-Mu lah yang akan selalu menjadi panduan hidup kami. Firman-Mu lah yang akan menjadi suluh dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan berjemaat, dan kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa di surga, Tuhan berkati terus kehidupan keluarga kami masing-masing. Jemaat Gemim Karisma Buha, dari kolom 1 hingga kolom 17, dalam setiap harapan kami, kerinduan kami, bahkan seisi anggota keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu kiranya selalu melimpah lewat kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kami. Tolonglah juga kami ya Tuhan, dalam berbagai pergumulan, penderitaan, maupun dalam sukacita yang kami alami, agar kiranya nama-Mu akan selalu kami puji dan kami sembah. Dan ya Bapa di surga, pimpin dan tuntunlah juga dalam setiap tugas kerja kami, aktivitas yang kami lalui, usaha yang kami tekuni, agar semuanya itu ada dalam tuntunan Tuhan
diberkati selalu, bahkan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga boleh bersyukur bersama lewat setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, baik dalam hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun perkawinan yang selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan juga keluarga-keluarga yang boleh bersyukur lewat berkat-berkat lainnya, sukacita yang mereka alami. Ketika mereka juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kami juga tetap senantiasa berdoa bagi keluarga-keluarga yang boleh memberikan sampul syukur, baik NN kolom 7, keluarga Golung Bermula, keluarga Tangel Gansareng, keluarga Rompi Sondak, Bapak Ronald Darungo, keluarga Ume Kere, NN, Ibu Yeni Kaesang, Ibu Dece Rumerung, Joli Kolowai, Yosua Sanggandi, Bapak Edi Kristianto, Ibu Helena Lahi, Bapak Jerry Watung, keluarga Karesung Sendo, keluarga Korompis Kaseke, Bapak Melki Korompis, keluarga Polong Maria Johanis, NN, keluarga Ratun Seleleran, Ibu Ivon Kululu Korompis. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan keluarga-keluarga ini yang boleh mengalami sukacita, bahkan berkat Tuhan, sukacita yang terus mereka alami. Bahkan kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi kehidupan keluarga Manugan Ong yang boleh berpartisipasi dalam setiap kerja pelayanan, terlebih khusus bagi Jemaat Gemim Karisma Buha dengan pemberian sebuah laptop untuk dalam kerja pelayanan ketika setiap hari Minggu dalam pelaksanaan ibadah live, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan keluarga Manugang Ong, suami istri tetap senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Manugang tetap senantiasa diberikan sehat dan kuat, bahkan dalam segala usaha yang mereka tekuni, semuanya itu dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan akan kami selalu puji dan kami sembah. Kami juga tetap senantiasa bergumul bersama ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, yang ada dalam pemulihan. Kami mendoakan Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, orang tua keluarga Rumugan Hasani, Ibu Anna Reta Siwi. Berdoa juga bagi orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua keluarga Kaulusan Polar, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Raung Loloang, Aidoleda Runtu, Stefan Lumi, Bapak Daud Iring, Bapak Yap Rumang Riang Kamang, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Yan Rumambi, Ibu Meis Kelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Stin Kalesaran, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Ibu Jane Salendeho Liun Sanda, Bapak Vence Watania, Bapak Yunus Sendo, Ibu Olivia Londas Silangin, Ibu Asti Manengke Itabolong, Ibu Sulce Weol Tenda, orang tua keluarga Worotikan Sumarau, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Hengki Manugan, Ibu Reni Putra Rumambi, Ibu Yuslina Katiandago, orang tua dari keluarga Sidete Tawera. Ya Bapa di surga, tetap senantiasa dianugerahkan kekuatan yang baru bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dan pemulihan sakit, agar kiranya dengan mujizat yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh merasakan setiap proses dan waktunya Tuhan untuk menikmati berkat kesembuhan yang sungguh sempurna. Ya Allah Bapa di surga yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa mendoakan bagi Berto dan Natalia ketika di hari kemarin mereka boleh membentuk kehidupan keluarga yang baru.
Tuhan berkati terus dalam menapaki rumah tangga yang baru menjadi satu keluarga Kristen, agar kiranya kehidupan suami istri diberkati, dan biarlah mereka akan selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa berdoa bersama bagi gerejamu, Gereja Masih Injil di Minahasa, secara khusus di wilayah Manado Pangatumpa, di tengah-tengah jemaat Kimim Karisma Buha. Tuhan berkati dan pekerja majelis jemaat, Ketua Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, memberkati juga anggota-anggota BPNJ, seluruh pelayan khusus, Syamas, Penatua, para pendeta. Tuhan berkati Komisi Kerja, Komisi Bipra, seluruh kepanitiaan yang ada, tim multimedia, Panji Yosua, pengurus kelompok fungsional lansia, BPPJ, pegawai gereja, kostor, bahkan kami semua yang terlibat dalam kerja pelayanan di tengah-tengah jemaat Kimim Karisma Buha. Tuhan pakailah terus kami, diberikanlah hati sebagai seorang hamba untuk tetap setia dan sedia melaksanakan setiap kerja pelayanan, bahkan program-program pelayanan yang akan kami lakukan di tahun yang baru ini. Ya Bapa di surga, kami yang selalu meminta pertolongan dan kasih sayang-Mu, dengarkanlah ya Tuhan setiap seruan kami yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu untuk bencana yang terjadi, baik dalam pandemi COVID-19 ini, bahkan juga bencana, musibah, banjir dan tanah longsor yang terjadi di kota kami tercinta. Kami mohon ya Tuhan agar kami sekalian ditutup bungkus dengan kasih Allah Sang Pencipta, sehingga kami selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bahkan diberikan penghiburan dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini. Kiranya ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, bangsa Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, kota kami tercinta, selalu ada dalam kendalinya Tuhan, karena hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, atas provinsi dan kota kami yang kami cintai. Biarlah damai sejahtera Allah, Sang Pencipta, memenuhi kami sekalian, agar kiranya kami selalu ada dalam pengharapan dan kekuatan Tuhan dalam musibah yang terjadi saat ini. Biarlah kami sesama manusia akan tetap senantiasa mau untuk hidup tolong menolong, saling peduli, saling memberikan bantuan kepada mereka yang ada dalam pergumulan. Ya Bapa di surga, kehidupan kami di minggu yang akan berjalan ini, semuanya itu kami serahkan kepadamu, dan terima kasih ketika Tuhan yang telah melayakan kami dalam persekutuan bersama, baik kami yang di rumah gereja, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami selalu diberkati Tuhan, dan terima kasih juga ketika kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan bersama. Tuhan berkati pelayan khusus jemaat Kolom 9, Tuhan berkati perkantor kantoria, tim multimedia, pegawai gereja kostor, bahkan seluruh anggota jemaat yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah syukur kami, permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam warta jemaat. Yang pertama saya sampaikan di pelayanan di hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, ibadah subuh jemaat dan pelayan khusus Kolom 10 pada jam 9 pagi
Jemaat dan Pelayan Khusus kolom 11. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado, menyampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita saat ini, Pendeta Ibu Yulia Sinadea Lewan STH, sudah melayani kita dalam ibadah di saat ini. Terima kasih juga kepada Kantoria, Prokantor, pegawai gereja, Kostor, petugas LCD, Saudara Resi Selano, dan terima kasih kepada Panji Yosua, begitu setia menjaga keamanan di kompleks gereja ini setiap ibadah. Jemaat yang hadir di ibadah pagi ini, rekan-rekan dan tim doa, tim multimedia yang sudah begitu setia membantu pelayanan dalam kerja di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma. Terima kasih juga disampaikan lebih khusus kepada keluarga Manugang Ong, di mana keluarga ini telah berpartisipasi berupa pengadaan 1 unit laptop yang saat ini sudah dipakai dalam pelayanan, baik tadi di ibadah subuh jam 6 dan di saat ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Apa yang kita lakukan di saat ini itu Tuhan akan perhitungkan dan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, dikembalikan kepada Kadim. Jemaat diundang berdiri. Sampaikanlah salam kepada semua orang, terutama mereka yang sakit, yang lanjut usia, dan yang dalam berbagai pergumulan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, saatnya kita bersaat teduh, dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.